Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mukminatus Solihah, guru ekonomi SMA NU 1 Keratinan. Pada pertemuan kali ini akan saya ajak kalian semua dalam bab metode pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Pada bab ini ada peta konsep di mana kalian akan diperkenalkan dengan pencatatan akuntansi perusahaan dagang, bahwasanya ada jurnal yang ada dua macam, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, fokus pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai dua jurnal ini. Selanjutnya, metode pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Perusahaan dagang agar efektif, maka pencatatan atas transaksi berulang tidak lagi dilakukan ke jurnal umum saja, tetapi juga dicatat ke dalam jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian merupakan tempat mencatat transaksi pembelian dengan kredit. Jadi jurnal ini hanya mencatat seluruh pembelian dengan kredit. Selain itu tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal pembelian ini. Yang kedua, jurnal penjualan. Jurnal ini merupakan tempat mencatat transaksi penjualan dengan kredit. Jadi misal kalau ada penjualan secara tunai tidak bisa masuk dalam jurnal penjualan. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas, yaitu tempat mencatat transaksi penerimaan uang. Ya. Kalau yang keempat, jurnal pengeluaran kas, tempat mencatat transaksi pengeluaran uang. Seperti itu. Bila suatu transaksi tidak dapat dikelompokkan ke dalam 4 macam jurnal khusus di atas, maka pencatatan antara transaksi tersebut dilakukan ke dalam jurnal umum. Jika ada transaksi yang tidak bisa masuk kategori 4 jurnal khusus ini, maka dia dimasukkan ke dalam jurnal umum. Seperti itu. Lanjut. Perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Dari bentuknya, kalau jurnal umum itu terdiri atas kolom, tanggal, keterangan, referensi, jumlah debit dan kredit. Kalau jurnal khusus sesuai dengan kolom-kolom yang dibutuhkan dan didasarkan pada kelompok transaksi sejenis. Lanjut, dari pencatatan, semua transaksi dicatat ke dalam jurnal umum secara kronologis. Kalau pencatatan dalam jurnal khusus, transaksi-transaksi yang sejenis dicatat ke dalam jurnal khusus tertentu. Misalnya, penjualan barang dicatat ke dalam jurnal penjualan. Nah, kayak gitu. Pemindah bukuan ke buku besar. Pemindah bukuan ke buku besar, jurnal umum itu dilakukan setiap kali terjadi transaksi. Kalau jurnal khusus dilakukan secara periodik, biasanya setiap akhir bulan. Untuk penggunaan jurnal umum hanya pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang kecil, yang mana transaksinya tidak begitu banyak. Tapi kalau jurnal khusus digunakan pada perusahaan besar dan bila transaksi yang sejenis sudah sering terjadi secara berulang-ulang, sehingga memerlukan teknik pencatatan secara khusus. Lanjut. Manfaat jurnal khusus ada 3, memungkinkan pembagian pekerjaan. Jadi kalau jurnal khusus, karena di situ ada 4 jurnal khusus, maka ada pembagian kerja. Sehingga satu orang bisa mengatasi satu jurnal khusus. Sehingga butuh 4 orang atau 4 kelompok juga bisa, sehingga lebih mudah pembagian kerjanya. Yang kedua, memudahkan pemindah bukuan ke buku besar. Kenapa lebih mudah? Karena pencatatan angka-angka dalam jurnal ke masing-masing buku besar. Jadi sudah ada plotnya sendiri-sendiri, tidak jadi satu. Memungkinkan pengendalian intern yang lebih baik. Jadi semakin mudah mengetahui masing-masing akun karena dia sudah ada jurnal khususnya. Jadi pengendaliannya juga lebih mudah. Lanjut. Ini pengertian tadi sudah saya jelaskan di atas, ya.
Nah, ini adalah bentuk jurnal pembelian. Bentuknya seperti ini, bagannya tanggal. Ini nomor 1 mencatat tanggal terjadinya transaksi. Nomor faktur itu adalah nomor dari faktur pembelian. Terus kemudian akun yang dikredit ini adalah nama kreditornya, nama perusahaannya. Referensi itu adalah tanda checkmark yang menandakan bahwa transaksi ini mau dipindah bukukan. Termin itu adalah syarat pembayarannya. Kemudian ini adalah khusus, jadi akun-akunnya sudah ada di kolom-kolom sehingga tidak bingung lagi akun yang muncul nanti apa. Jadi di jurnal pembelian pasti akun yang muncul itu pembelian, perlengkapan, serba-serbi, dan utang. Jadi 3 akun ini itu debit, ya. 3 akun ini itu debit. Nah, yang dikredit utang dagang. Nah, kita lanjut. Ini adalah contoh di jurnal pembelian. Nah, ada 2 transaksi. Tanggal 1 Desember dibeli barang dagang dari PD Agung Bandung seharga 2.900.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30 dengan nomor faktur 01. Nah, satu persatu kita kerjakan. Tanggal 1, berarti kita tulis ya. Tanggal 1 Desember. Nomor fakturnya berapa ini? Nah, nomor faktur 01. Nah, akun yang dikredit, nama perusahaan. Nah, ada PD Agung Bandung. Nah, di sini kita tulis PD Agung Bandung. Lanjut, referensi belum, karena ini belum proses posting. Lah nanti kalau ini sudah jadi, mau diposting, ini dikasih nomor referensi. Terminnya adalah syarat pembayarannya. Ini ada syarat pembayarannya 3/10 N/30. Kita tulis 3/10 N/30. Dibeli barang dagang sehingga pembelian masuknya berapa? 2.900.000. Kita buat ribuan saja. Lanjut, perlengkapan ini kosong karena pembeliannya barang dagang bukan pembelian perlengkapan. Ini pun kosong karena pembeliannya barang dagang bukan serba-serbi. Serba-serbi itu apa? Biasanya berupa mungkin peralatan kayak gitu, kendaraan itu bisa. Terus yang masuk kredit apa? Karena pembelian ini belum dibayar, yaitu secara kredit, maka utang di sebelah kreditnya muncul utang dagang sebesar angka yang sama, 2.900.000. Ya. Lanjut. Di tanggal 7. Nah, kita tulis di bawahnya. Tanggal 7 dibeli perlengkapan secara kredit dari PT Bima Jakarta. Seharga 1.200.000 dengan syarat 3/10 N/10. Faktur nomor 05. Nah, fakturnya berapa? 05. Kemudian akun yang dikredit, nama perusahaannya. PT Bima Jakarta, gitu ya. Terus syarat pembayarannya 3/10 N/10. Nomor faktur sudah ya tadi. Nah, ini pembelian perlengkapan. Berarti di sisi pembelian kita kosongi karena pembelian hanya untuk membeli barang dagang. Nah, di sisi perlengkapan ada sendiri berapa? 1.200.000. Kita tulis ribuan.
Kemudian di sebelah kredit tentunya masuk di akun utang dagang. Berapa? Sama 1.200.000. Demikian tadi 2 contoh dari jurnal pembelian. Selanjutnya ini ada soal tanggal 8 Desember. Silahkan kalian kerjakan soal ini. Tanggal 8 Desember, tanggal 19, tanggal 15 dan tanggal 18. Silahkan kalian kerjakan 3 soal ini, kemudian kalian jawab di Google Classroom. Ya, untuk hari ini tugasnya hanya itu. Kita cukupi sekian dulu hanya untuk membahas jurnal pembelian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa mengerjakan 3 soal yang sudah saya berikan pada pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, selalu jalankan protokol kesehatan. Terima kasih, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.